Halo sahabat SMK, berjumpa dan belajar bersama lagi. Kali ini kita akan belajar tentang 10 trik pikiran agar bisa belajar apapun dengan cepat. Nomor 1, sleep sandwich. Bayangkan kamu sedang melakukan sebuah presentasi penting dan hanya memiliki waktu yang singkat, yaitu sehari. Mayoritas orang menjejalkan beragam catatan yang mereka pelajari atau mereka review selama berjam-jam, menghabiskan waktu sepanjang malam. Akan tetapi, sekalipun kamu bekerja keras untuk menyelesaikannya, kamu justru melupakan 50% dari bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan ingin disajikan. Kamu menjejalkan bermacam-macam materi dalam otak. Apa akibatnya? Kamu akan kesulitan menemukan ide di dalam ingatan jangka panjang yang kamu miliki. Kamu bisa saja berpikir dengan keras dengan memberikan beragam rangsangan baru. Namun ingat, persentasenya hanya sebagian kecil saja yang akan kamu dapatkan. Kamu butuh waktu untuk menyimpan informasi di dalam ingatanmu. Masalahnya, dengan cara menjejalkan banyak informasi sepanjang malam, kamu tidak memberikan kesempatan kepada otakmu untuk membuat kode pada materi-materi yang ada untuk bisa kamu ingat. Itulah mengapa alasan pertama para ilmuwan merekomendasikan cara sleep sandwich menggantikan mode belajar dalam durasi panjang. Kamu seharusnya belajar, kemudian tidur, dan belajar kembali beberapa saat. Ini adalah cara yang sangat bagus untuk belajar menyerap dengan cepat. Karena dengan tidur, otakmu dapat mempertahankan informasi lebih banyak. Faktanya, menyimpan informasi dalam ingatan dengan cara demikian merupakan satu cara dan merupakan satu fungsi penting dari tidur malam. Saat alam sadarmu mulai tertidur, maka alam bawah sadarmu akan mulai aktif menyimpan bahan dan materi apapun di dalam sistem ingatan jangka panjang otak. Namun ketika kamu menghabiskan sepanjang malam dengan belajar, itu berarti kamu mencegah otakmu untuk menyerap dan menyimpan semua informasi di dalam ingatanmu. Bila demikian, kamu memeras otakmu, membuatnya kelelahan, menjadi lebih lambat dan tidak produktif. Oleh karena itu, ayolah, jangan melakukan model belajar dari malam hingga pagi hari. Kamu hanya butuh waktu beberapa saat belajar pada malam hari, kemudian segeralah pergi tidur. Kamu bisa melanjutkannya kembali di pagi hari. Nomor 2, penguasaan melalui modifikasi. Pernah nggak kamu mendengar sebuah ilusi dari penguasaan materi? Ini merupakan ganjalan umum yang mungkin dialami banyak orang ketika mereka belajar hal-hal baru. Kalau kamu belajar selama beberapa jam saja, kamu mungkin bisa menangani beberapa trik dasar dan tiba-tiba kamu berpikir, "Hei, kamu adalah seorang master." Contohnya ketika kamu belajar menggambar. Umumnya orang akan berpikir tentang dirinya sendiri sebagai seorang yang kompeten setelah mendapatkan satu sketsa yang bagus. Mereka melihat kualitas pada pengalaman pertama dan beranggapan telah mengetahui segalanya. Ini akan membuat kamu mudah merasa bosan hanya karena menganggapnya mudah. Tapi ini bukan berarti kamu benar-benar menguasainya. Jadi, bagaimana caranya agar kamu tidak terjebak pada pikiran seperti ini? Cara yang tepat untuk belajar apapun adalah dengan menggunakan teknik modifikasi. Katakan saja bahwa kamu dapat menggambar dengan baik sketsa wajah dari bagian depan. Ya, mungkin dapat dikatakan ini agak basi dan merasa seperti tidak belajar apapun. Jadi inilah saatnya kamu mencoba menguji diri sendiri dengan sedikit modifikasi pada rutinitas harianmu. Cobalah menggambar dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, tantanglah dirimu sendiri untuk melakukannya lebih cepat atau mungkin gunakan alat gambar yang berbeda. Setiap bagian kecil dari yang kamu ubah akan memainkan peran penting. Kamu perlu mengubah model belajar yang membosankan dan berulang-ulang. Cara ini akan membantumu menutupi kelemahanmu dan yang terpenting adalah tetap menjadikan dirimu rendah hati melalui semua prosesnya. Nomor 3, teknik menganyam. Pada tahun 2008, sekelompok peneliti menemukan sebuah metode belajar yang menakjubkan. Kamu dapat mempelajari sesuatu dengan lebih cepat menggunakan cara atau media yang berbeda. Dalam studi ini, para peneliti mengajukan sebuah pertanyaan kepada sekelompok orang untuk mengidentifikasi karya pelukis berdasarkan 6 buah hasil karyanya. Sebagian dari mereka mengidentifikasi dengan melihat satu persatu hasil karya yang ada secara seksama, sedangkan sebagian lainnya justru melihat semua hasil karyanya dengan cara menggabungkan secara acak bersama-sama. Menurut kamu, siapa di antara dua kelompok ini yang mampu menyimpan lebih banyak informasi? Ternyata, kelompok kedua secara signifikan mendapatkan hasil yang lebih baik. Mengapa bisa begitu? Ya, karena dengan mencoba menggabungkan beberapa gaya dan hasil karya yang berbeda, itu akan membantumu mengumpulkan informasi lebih kuat dalam ingatanmu. Nomor 4, mengunyah permen karet. Beberapa orang mengunyah permen karet dan merasakan sensasi segar pada bau mulutnya seperti permen mint.
Tapi tahukah kamu kalau mengunyah permen karet bisa membantu otakmu menyerap informasi lebih cepat? Sebuah studi menemukan bahwa ketika seseorang mengunyah permen karet, ternyata memiliki banyak manfaat. Bagi para pemula, dengan mengunyah permen karet, mereka cenderung menjadi lebih waspada dan berdasarkan pengalaman, mereka tidak mudah stres. Ini berdasarkan studi yang ditemukan pada tahun 2011. Ketika beberapa orang mengikuti sebuah kuis di sebuah situasi ruangan yang ramai dan bising. Dalam situasi normal, orang akan mudah cemas dan menjadi sedemikian tidak produktif. Akan tetapi sekalipun lingkungan ini sangat mengganggu, mereka yang mengunyah permen karet justru lebih mudah fokus dan tidak mudah stres. Dengan kata lain, mengunyah permen karet membantumu tetap tenang dan berkonsentrasi. Oh, tidak hanya itu. Studi sebelumnya pada tahun 2009 menemukan bahwa dengan mengunyah permen karet akan membantumu lebih sigap dan memperkuat daya jangkau perhatianmu terhadap sesuatu. Pada tahun 2015, beberapa kelompok menunjukkan bahwa dengan mengunyah permen karet bisa membantumu tetap ceria dan termotivasi ketika kamu mengerjakan tugas. Dua studi lainnya yang dilakukan pada awal tahun 2000-an menemukan bahwa mengunyah permen karet yang berbeda rasa membuat otakmu lebih mudah menyerap dan fleksibel. Jelas sekali di sana ada banyak studi yang menunjukkan banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dari kebiasaan sederhana ini. Ini membantumu belajar lebih cepat dan memiliki daya konsentrasi yang lebih lama. Jadi, lain waktu, cobalah untuk duduk mengerjakan sesuatu. Dan jangan lupa, ambil dan kunyah permen karet. Nomor 5. Dehidrasi intelektual. Tahukah kamu hal sederhana yang ada pada segelas air yang mampu mendorong kekuatan otakmu? Studi pada tahun 2012 menemukan bahwa dehidrasi yang terjadi pada seseorang selama ujian berlangsung berdampak besar pada nilai yang diraih. Faktanya, banyak pelajar atau mahasiswa yang minum selama ujian berlangsung justru meningkatkan performa mereka hingga 10% menjadi lebih baik. Banyak dari nilai mereka menjadi lebih tinggi hanya karena seteguk air. Tentu saja dehidrasi tidak hanya mempengaruhi keterampilanmu dalam menyelesaikan ujian, tapi juga membantumu menyerap intisari pelajaran dan menyimpannya dalam ingatanmu, serta memecahkan lebih banyak masalah yang rumit. Mengapa bisa begitu? Karena segelas air akan memelihara fungsi kinerja otakmu seperti yang telah dijelaskan. Namun bagian terbaiknya adalah memang tidak ada waktu dan tempat yang salah untuk tetap terhidrasi. Katakanlah kamu sedang duduk-duduk di sofa dan bersantai sambil membaca sebuah buku. Kamu hanya perlu meluangkan waktu beberapa menit untuk sekedar membuat secangkir teh. Tapi, dengan secangkir teh itu lebih dari cukup agar kamu dapat terhindar dari bahaya dehidrasi. Sepanjang tahun 2014, sebuah studi mengatakan bahwa seteguk air akan memelihara daya ingat jangka pendekmu dan memperkuat daya ingat jangka panjangmu. Tidak hanya itu saja, kamu akan merasa lebih antusias belajar hal-hal baru. Jadi, kapanpun kamu belajar, membaca, atau sekedar mendengarkan musik, cobalah untuk meneguk air. Dan percayalah, otak kamu akan berterima kasih kepadamu. Nomor 6. Menggunakan beberapa media. Kamu mungkin belajar dengan cara yang sama setiap saat dengan menggunakan flashcard atau panduan belajar tertentu. Tidak ada salahnya kamu mencoba menggunakan beberapa media yang berbeda ketika belajar. Kamu bisa menggunakan flashcard, menggambar diagram, dan mengucapkan kata-kata dengan keras. Dengan mencampur beberapa gaya yang berbeda ini secara bersama-sama, kamu sama dengan mengaktifkan bagian baru dari belahan otakmu. Kamu menyimpan informasi menggunakan sensor dengan lebih detail dan kamu mulai memahami beberapa konsep dari beberapa perspektif yang berbeda. Jadi, jangan kembali lagi menggunakan cara lama setiap saat. Lakukanlah percobaan ini dengan beberapa media berbeda untuk mempelajari lebih banyak informasi dengan lebih cepat. Nomor 7. Teknik membaca cepat. Rata-rata setiap orang mampu membaca 200 kata per menit atau sekitar 2 menit setiap halaman. Ya, itu terdengar seperti tampak cepat, namun bukanlah sesuatu yang menakjubkan seperti yang terdengar. Faktanya, dengan kecepatan yang sama, kemampuan ini juga dilakukan oleh orang-orang sejak 100 tahun yang lalu. Masalahnya, jumlah total informasi yang beredar di dunia ini terus bertambah 2 kali lipat setiap tahunnya. Jadi, bagaimana kamu mempertahankannya? Jawaban paling ringkas adalah lakukan yang terbaik. Bila kamu dapat menyerap informasi lebih cepat, kamu bisa belajar lebih cepat. Dalam satu hal di setiap minggunya, kamu dapat mencoba melatih diri sendiri untuk membaca antara 700 hingga 1000 kata per menit. Kamu mungkin tidak akan mampu membaca semua hal yang tersaji di dunia ini, tapi pasti kamu akan mampu menerobos sebagian darinya. Nomor 8. Musik pereda stres. Banyak orang sulit belajar tanpa mendengar musik sebagai latarnya. Beberapa orang meyakini bahwa musik membantu mereka menjadi lebih produktif, sebagian yang lainnya merasa lebih mudah berkonsentrasi. Jadi, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah musik benar-benar membantu seseorang belajar lebih cepat?
Banyak studi menunjukkan ternyata musik membuat pikiranmu lebih mudah menyerap informasi baru. Musik juga memperbaiki ingatanmu dengan cara menarik area-area berbeda di dalam otak. Tapi manfaat terbesar dari mendengar musik seringkali tidak nampak jelas. Kamu perlu tahu bahwa musik merupakan pereda stres yang paling oke dan secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan serta dapat menambah daya relaksasi. Jadi, kamu dapat melakukan yang terbaik dengannya. Dengan kata lain, musik mendorong moodmu dan mempercepat kinerja otakmu. Musik juga membantumu berpikir lebih jernih, yang berarti kamu dapat menjadi lebih percaya diri dan lebih produktif pada apapun yang sedang kamu kerjakan. Nomor 9. Berlatih secara bertahap. Ketika kamu membaca semua bagian catatan dalam bukumu dengan sekali tempuh, pertanyaannya, berapa banyak informasi yang bisa kamu ingat? Sepertinya peluang yang kamu harapkan adalah kecil. Otak kita tidak dirancang untuk menyimpan informasi yang padat, yang berkapasitas besar dalam satu waktu. Kita dapat berinteraksi dengan banyak hal dari beragam rangsangan yang ada. Setiap hari ribuan suara terdengar dan jutaan bentuk tampak di depan mata. Namun ingatan jangka panjangmu berjalan lebih lambat. Itulah mengapa berlatih sedikit demi sedikit merupakan cara yang efisien untuk belajar, bukannya menggunakan sistem kebut semalam. Cobalah untuk membuka dan membaca catatan atau bukumu beberapa halaman saja setiap harinya. Bila kamu menghabiskan waktu lebih sedikit dengan menyerap informasi beberapa bagian saja, maka kamu akan mendapati dirimu menyimpan lebih banyak informasi. Nomor 10. Jalan terjal. Ketika kamu sedang mempelajari sesuatu yang baru, kamu kemungkinan berangkat dengan menelusurinya sebagai jalan pintas. Benar nggak? Setiap orang ingin tahu secepat mungkin dengan cara yang paling gampang untuk mengingatnya. Tapi, cara yang benar justru kamu perlu melalui jalan yang terjal, yang justru lebih efisien dengan menggunakan model lari jarak jauh. Cobalah melakukan sesuatu seperti menulis catatan. Ini mungkin tampak lebih lambat dibandingkan mengetik dan tentu tidak nyaman. Tapi dengan menuliskan catatan, ini akan benar-benar menancapkan informasi di dalam ingatanmu sekalipun tampaknya seperti buang-buang waktu saja. Kamu perlu mengetik ulang catatan yang kamu buat secara terus-menerus sehingga akan berdampak pada kemampuan kognitifmu. Terima kasih telah menyimak video ini.